Shalom anak-anak, mari kita minta perasaan sukacita karena berada dalam penantian untuk hidup semakin dipenuhi Roh Kudus. Bagaimana caranya? Tentu lewat Tuhan yang memberkati perenungan firman yang sesaat lagi akan kita dengarkan, yaitu tentang penampilan pertama Yesus di depan umum setelah ia tinggal cukup lama di Nazaret tanpa dikenal orang banyak. Berarti saat Yesus menunjukkan kehebatannya di hadapan khalayak ramai ya, Mak? Jangan salah, justru dengan rendah hati, ia merendahkan diri, mengakui Allah dengan menggenapkan kehendaknya, dan memberi diri dibaptis. Mari dengan sukacita kita menyambut kebenaran. Shalom anak-anak semuanya, senang sekali hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk belajar firman Tuhan. Mari kita terlebih dahulu berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih jikalau kami boleh hidup tiap-tiap hari oleh karena belas kasihan Tuhan semata. Tuhan memeliharakan kami dengan begitu sempurnanya. Tuhan, sebentar kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Mari tolong hidup kami, supaya di dalamnya kami beroleh berkat yang dari Tuhan, yang terus boleh menolong kami untuk memberkati orang lain juga. Tuhan, sebentar kami akan menyampaikannya. Tuhan tolong kiranya Roh Kudus yang terus memampukan diri kami sebagai hamba-Mu, supaya setiap kami boleh diberkati melaluinya. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ketika Yohanes Pembaptis sedang membaptiskan amat banyak orang di Sungai Yordan, maka Yesus Kristus yang dari Nazaret itu juga hadir di tempat itu. Kehadiran Yesus Kristus bukan untuk menyaksikan, bukan untuk melihat berapa banyak orang yang dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis. Tetapi Yesus Kristus seperti apa yang diinginkan oleh Bapanya, dia menyerahkan dirinya untuk dibaptis juga oleh Yohanes Pembaptis. Tetapi yang perlu kau ingat dan aku ingat, yang perlu kau ketahui dan aku ketahui, bahwa jikalau Yesus Kristus dibaptis, itu bukan karena Yesus Kristus perlu pertobatan. Karena Yesus Kristus tidak berdosa. Jikalau demikian, apa maksud daripada Yesus Kristus dibaptis? Yesus Kristus dibaptis itu sebagai tanda bahwa apa yang akan terjadi dan menimpa dirinya di kemudian hari, yaitu bahwa Yesus Kristus harus menyerahkan dirinya di dalam kematian. Tetapi dengan kuasanya, Yesus Kristus akan mengalami kebangkitan. Dan itu menunjukkan bahwa satu kali kelak Yesus Kristus harus mati di atas kayu salib. Tetapi dengan kuasanya dia akan mengalami kebangkitan. Mengapa demikian? Karena Yesus Kristus adalah benar-benar Allah dan benar-benar manusia. Kebangkitan Yesus Kristus memberikan satu pengertian buat kita bahwa ia telah mengalahkan maut. Ia telah mengalahkan kuasa iblis, dan kemenangan itu yang diberikan pada kita dengan memberikan hidup yang baru pada kita. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, dengan hal yang seperti ini, maka Yesus Kristus mengerjakan tugas Bapanya. Ia segera masuk ke Sungai Yordan yang berair itu dan mendekat kepada Yohanes Pembaptis. Disitulah Yesus Kristus dibaptiskan dengan air oleh Yohanes Pembaptis. Di sini kita melihat karena hanya semata-mata ketaatan daripada Yesus Kristus terhadap Bapanya di surga dan ketaatan Yohanes Pembaptis juga untuk menjalankan Allah yang telah memerintahkan dia, maka seluruh proses pembaptisan telah dikerjakan. Setelah Yesus selesai dibaptis, Yesus segera keluar dari Sungai Yordan ke daratan. Dan saat itu juga, maka langit terbuka dan Roh Kudus
yang dalam bentuk rupa burung merpati menghinggapi Yesus Kristus atau turun ke atas Yesus Kristus. Di situ kita boleh tahu bahwa Bapa di sorga mengurapi Yesus Kristus dengan Roh Kudus untuk menjalankan tugas-tugasnya ke depan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, di dalam zaman Yesus Kristus hidup dan jauh sebelumnya, ketika seorang dipilih untuk menjadi raja orang Israel, orang itu tidak bisa langsung duduk di dalam jabatan raja. Tetapi seorang raja harus terlebih dahulu diurapi dengan minyak oleh seorang nabi. Ini menunjukkan bahwa orang tersebut dipilih oleh Allah untuk menjadi raja, sekaligus dia menjalankan tugas khusus yang Allah percayakan untuk menjadi seorang raja atas bangsa Israel, yang sekaligus dia harus membawa setiap umat atau rakyatnya tetap percaya kepada Allah di sorga. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, setelah Yesus Kristus diurapi oleh Roh Kudus, maka langit yang terbuka tadi itu memperdengarkan suaranya. Bapa di sorga sedang berkata-kata kepada Yesus dengan kalimat, "Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamu aku berkenan." Dengan demikian, ini sebenarnya adalah bahwa Bapa di sorga sedang menyatakan bahwa atas kerelaan kehendaknya yang sempurna dan kekal, anaknya, yaitu Yesus Kristus sebagai Raja, akan menjalankan tugas Bapanya dengan sempurna. Dan tidak akan ada dosa yang akan mencemarkan kehidupan Kristus. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, hal ini juga menggambarkan bahwa Yesus Kristus juga sedang menjalankan untuk menyatakan kasih Bapa yang besar atas manusia yang berdosa. Kita bersyukur sekali bahwa Yesus Kristus yang adalah Raja di atas segala raja itu memberikan satu teladan yang indah untuk belajar taat kepada Bapanya yang mengutus dia. Demikian juga mari kau dan aku sebagai anak-anak yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus melalui pengorbanannya di atas kayu salib, kita pun sama-sama mau menteladani Yesus untuk kita selalu taat akan perintah-perintah Tuhan seperti yang tertulis di dalam Alkitab. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita pergunakan waktu ini untuk taat kepada perintah Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih. Tuhan telah memberikan teladan yang indah untuk kami senantiasa taat kepada Bapa di surga seperti yang sudah Tuhan tuliskan di dalam Alkitab yang kami miliki. Dengan demikian Tuhan, hidup kami tidaklah menjadi sia-sia adanya, tapi hidup kami, hidup yang senantiasa boleh menyenangkan hati Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Abraham sering lihat orang kaya itu banyak keinginan besar yang sebenarnya hanya bisa dilakukan Tuhan. Apalagi jadi raja, pasti maunya banyak. Tapi Yesus, anak Allah, Raja segala raja, dengan rendah hati memberi diri dibaptis oleh Yohanes, karena dia mengambil rupa daging yang dikuasai oleh dosa, supaya meskipun ia sepenuhnya suci tidak ternoda, namun perlu dibasuh seakan telah dikotori dosa, supaya ia menguduskan dirinya bagi kita, sehingga kita pun dikuduskan dan dibaptis bersamanya. Terpujilah Allah yang sudah memperdengarkan suaranya untuk menjalankan tugas penebusan sesuai perkenanan Bapa.
Kita bersyukur karena Allah berkenan kepada kita yang hidup dalam firman-Nya hari lepas hari. Besok kita sampai di Markus 1 ayat 12 sampai 13. Salam.